إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, termasuk karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim dan muslimah jika dia berada di dalam sebuah amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ketaatan, apalagi kalau ketaatan itu termasuk hal yang sangat dianjurkan di dalam agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di dalam kajian di pagi hari ini membahas tentang keutamaan ilmu dan bagaimana seorang menyadari tentang pentingnya ilmu agama di dalam kehidupan, tentang ibadah yang agung dan besar di dalam ilmu itu, sehingga mewarnai seluruh kehidupan kita dan menjadi amalan kita sepanjang kita masih hidup, sepanjang seorang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hayat dan kesempatan. Di sini ada sejumlah perkara yang penting untuk kita ingatkan terkait dengan tema pembahasan kita, menuntut ilmu selama hayat di kandung badan. Yang pertama terkait dengan keutamaan ilmu itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana seorang itu menuntut ilmu hingga kematian datang menjemputnya. Karena para ulama rahimahumullahu ta'ala, sebagaimana yang saya akan uraikan, sampai di keadaan sakaratul maut pun mereka sangat cinta
untuk mendengarkan ilmu, mengulanginya, mendengarkannya. Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam sebagian biografi beliau di nukilan ulama Hanabilah pernah dilihat dalam keadaan beliau masih membawa mihbara, tinta-tinta untuk menulis. Ada yang berkata kepadanya, wahai Imam Ahmad, engkau sudah di kedudukan yang seperti ini di tengah kaum muslimin, menjadi imam rujukan manusia, umur yang sudah tua, tapi masih saja membawa tinta untuk menulis. Maka beliau pun berucap kalimat yang populer itu. Kata beliau, ma'al mihbarah ilal makbarah. Bersama tinta-tinta sampai ke liang kubur. Sampai ke liang kubur. Dan kita semua tahu siapa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di sudut keutamaan dan ilmu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam hal itu hanyalah mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintah kepada Rasulnya, dan ini perintah untuk umatnya juga. Pada ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Nah, Iqra itu kata perintah. Perintah itu asalnya adalah sesuatu yang berlanjut terus. Karena perintah kadang yang diinginkan darinya sesuatu belum kita laksanakan, begitu diperintah kita mengerjakan sesuatu tersebut. Misalnya saya belum minum, maka tuan rumah bilang saya silahkan minum, ya saya minum. Ini baru melaksanakan namanya permintaan atau perintah. Tapi perintah itu juga kadang yang diinginkan dengannya continue di dalam melakukannya terus. Misalnya saya sedang makan, kemudian tuan rumahnya berkata, ayo makan. Artinya ayo terus makan. Iya, ayo terus makan. Jadi perintah itu kadang bermakna al-insya, perbuatan baru dilakukan, dan kadang bermakna al-istimrar, terus menerus dikerjakan. Maka ketika kita diperintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta, maka ini menunjukkan perintah untuk kita selalu berada di atas kondisi itu. Selalu belajar, selalu mengajarkan. Ya. Karena kata kira itu mencakup dia membaca apa yang tertulis, membaca apa yang ada di dalam ingatannya, pikirannya, dan di ayat-ayat atau di kelanjutan ayat disebutkan tentang al-qalam. Itu mencakup seluruh penulisan ilmu, seluruh hal yang terkait dengan ilmu. Ini perintah untuk kita selalu belajar dan selalu mengajarkan ilmu, mendakwakannya. Dan ini berlaku sepanjang hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, berdoalah engkau, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku.
tambahkanlah ilmu bagiku. Dan ini ayat luar biasa dari sudut keutamaan ilmu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meminta tambahan apapun. Tidak tambahan harta, tidak tambahan anak-anak, tidak tambahan keturunan, tidak pula terkait dengan tambahan apapun dari perkara dunia. Tapi beliau hanya diperintah minta tambahan ilmu. Ini cukuplah sebagai keutamaan dari ilmu itu. Iya. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, "Aizidni minka ilman." Mana ayat, mana doa, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. Artinya, ya Allah tambahkanlah untuk saya ilmu dari sisi Engkau. Dari sinilah Ibnu Uyainah berkata, rahimahullah, Sufyan Ibnu Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, imam negeri Mekah yang terkenal, kata beliau, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Terus menerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tambahan ilmu sampai Allah mewafatkan beliau. Ya, subhanallah. Terus bertambah ilmu beliau sampai Allah mewafatkannya. Sampai Allah mewafatkannya. Maka ini perintah supaya seorang itu selalu mencari tambahan dari ilmu, berada di seputar ilmu, karena akhlak yang mulia ini itu bukan cuman contoh dari Nabi Muhammad SAW di tengah umat ini saja, tapi itu berjalan di tengah para nabi dan para rasul. Nah, itu dimaklumi para nabi dan para rasul itu bagaimana dijadikan kehidupan mereka berberkah, selalu dapat tambahan ilmu. Bahkan dari hal yang menakjubkan adalah kisah Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidir guna mendapat tambahan ilmu. Nah, ini kisah yang menakjubkan. Dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Kahfi. Jadi kisahnya ini sebagaimana sebab perjalanan Nabi Musa alaihi salam di riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah suatu hari berada di tengah tokoh-tokoh dari Bani Israel. Maka ada orang yang datang lalu bertanya, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Nabi Musa, apakah engkau tahu ada seseorang yang lebih berilmu darimu? Ya. Maka jawaban Nabi Musa alaihissalam, la, tidak ada. Jadi ini ucapan Nabi Musa, harusnya beliau menyerahkan ilmu itu kepada Allah. Beliau berkata, harusnya Allahu a'lam. Karena Nabi Musa alaihissalam bukan Nabi kepada seluruh manusia. Nabi kepada seluruh manusia itu cumalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi dan rasul yang lainnya itu diutus kepada kaum tertentu. Maka begitu Nabi Musa alaihissalam menjawab tidak, maka fa'auhallahu ila Musa, bala abduna Khadir. Allah berfirman, bahkan ada yang lebih berilmu dari kamu, yaitu hamba kami Khadir. Maksudnya ada yang lebih berilmu di sini, bukan maknanya Nabi Khadir itu lebih berilmu secara mutlak. Sebab itu akan menyebabkan beliau lebih utama
Dan dimaklumi Nabi Musa itu masuk ke dalam ulul azmi, salah satu dari 5 rasul yang paling utama. Ya, bisa dipastikan bahwa beliau lebih utama daripada Nabi Khadir. Tapi ini pembahasan tentang ilmu. Nabi Khadir diberi ilmu apa yang tidak diberi kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa pun bertanya bagaimana cara berjumpa dengan Nabi Khadir. Ini lihat bagaimana semangat Nabi Musa alaihi salam. Padahal beliau adalah seorang nabi, salah seorang dari ulul azmi, tingkatan yang paling tinggi dari para nabi dan rasul. Dan jangan berkata, oh saya melakukan perjalanan belajar tunggu dulu, saya banyak kesibukan, ya sudah repot, apalagi yang sudah berkeluarga, saya banyak urusan, terikat dengan ini dan itu. Kadang alasan-alasan kalau kita perbandingkan pada Nabi Musa alaihissalam, harusnya kita malu dengan hal tersebut. Nabi Musa ini bagaimana beliau melakukan perjalanan jauh untuk menjumpai Nabi Khadir, meninggalkan keberadaan beliau sebagai seorang nabi di tengah umat yang terbesar waktu itu, Bani Israel. Bahkan umat nabi yang terbesar setelah umat Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan berbagai tanggung jawab yang sedemikian rupa, tetap saja beliau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ini juga pelajaran ya kepada ustadz-ustadz, kepada dai-dai. Kadang sebagian teman-teman kalau sudah mengajar seakan-akan dia sudah berada di level yang tidak perlu dia menambah ilmu lagi. Sudah top menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah. Ini nggak benar ya cara berpikir seperti itu. Iya. Justru seorang itu harus selalu tahu kadar dirinya. Harus selalu menyadari bahwa kekurangan itu adalah ciri dan tabiatnya. Ciri dan tabiatnya. Karena Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan. Dan itu bukan perjalanan sembarangan. Santai-santai. Kayaknya di dalam ayat itu di surah Kahfi, Nabi Musa berkata, "Laqad laqina min safarina hada nasaba." Sungguh kami telah menjumpai dalam perjalanan kami ini keletihan yang sangat meletihkan. Harus ada nasab, ada keletihan. Sebab siapapun di atas muka bumi ini ingin meraih sesuatu, dia harus berusaha dan berupaya. Harus ada usahanya, harus ada upayanya. Tanpa usaha dan upaya itu, tidak mungkin dia mencapai apa yang ingin dia cari. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Al-judu yufkiru wal ikdamu qattalu. Andai kata bukan karena hal yang memberatkan, maka seluruh manusia sudah menjadi para pemimpin. Sudah menjadi kepala semuanya. Tapi demikianlah dalam hidup itu. Hal yang besar itu ada tantangannya. Ingin menjadi orang yang dermawan, dan tantangannya dia akan kekurangan. Ingin menjadi seorang pemberani, tantangannya dia mungkin akan menghadapi banyak bahaya di jalan. Dan mungkin akan menyebabkan kematiannya. Nah, kehidupan memang seperti itu. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam berkata, "Laqad laqina min safarina hada nasaba." Sungguh kita telah menjumpai dalam perjalanan ini hal yang meletihkan. Itu luar biasa. Harusnya menjadi panutan, menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa ilmu itu memang ada jalannya. Ada jalannya. Nah, dari sinilah seorang itu harus mengetahui
untuk dia bisa sampai kepada makna ini, menuntut ilmu selama hayat di kandung badan, yang pertama dia harus tahu dulu keutamaan ilmu. Dia belajar tentang fadlul ilm supaya dia mengerti kadar dan kedudukan ilmu itu. Dia mengerti nilai dari ilmu agama. Sebab seorang itu kalau dia tidak kenal nilai sesuatu, maka dia tidak perhatian padanya. Tapi kalau dia kenal nilainya, diagungkan dengan sebenar pengagungan, maka itu akan menyebabkan dia bersemangat di dalam melakukannya. Iya, ilmu itu dijelaskan tentang keutamaannya di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai penjelasan, dengan beraneka ragam keterangan yang sangat menakjubkan sekali. Sebagaimana juga diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditulis oleh para ulama rahimahumullah taala berjilid-jilid buku tentang keutamaan ilmu. Ribuan dari athar, dari hadits, dari riwayat, dari athar tentang keutamaan belajar dan menuntut ilmu. Poin-poin di dalam keutamaan ilmu itu ratusan poin pembahasan dikaji oleh para ulama. Iya, sebuah pembahasan ibadah kadang di tengah kita diterangkan ibadah itu. Misalnya wakaf ya, diterangkan tentang wakaf. Wakaf itu sedikit ayat-ayat dan hadits-haditsnya. Tapi luar biasa. Dari sudut keutamaan, orang sangat semangat. Karena dianggap bahwa wakaf ini kalau dia bisa melakukannya, itu kebaikan besar, pahalanya mengalir hingga dia meninggal dunia pun tetap mengalir pahalanya. Ada tanahnya dia wakafkan, dia bangun masjid. Padahal ini pembahasan, ya, dari sudut pendalilannya dan hadits-haditsnya, itu kalau dibanding dengan keutamaan ilmu, itu nggak ada apa-apanya. Dan ilmu itu sendiri, itu nilainya sama dengan wakaf itu. Bahkan lebih besar manfaat dan kebaikannya. Lebih mudah untuk beranak, mengalir, meluas. Dan aliran pahalanya juga pasti akan lebih besar. Karena hal tersebut. Iya. Tapi subhanallah, kadang banyak di antara manusia tidak memperhatikan hal itu. Sebabnya karena dia kurang di dalam mengenal keutamaan ilmu itu. Dia tidak kenal bahwa ilmu ini, menyampaikan ilmu, itu adalah tugasnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat, dan tidak ada yang lebih baik dari pekerjaannya para nabi dan para rasul. Pekerjaan mereka adalah menyampaikan ar-risalah, menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pegangan, tuntunan di tengah manusia. Ilmu itu disebut sebagai ruh. Seorang tidak bisa hidup tanpa ruh. Sebab itu ruh di dalam kehidupannya. Ilmu itu adalah hal yang menghidupkannya. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah harta yang lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Ilmu itu adalah sultan, adalah kekuasaan. Kekuasaan yang seorang itu tidak perlu melirik kepada berbagai jenis kekuasaan yang diberikan kepada manusia di dunia. Dari kekuasaan-kekuasaan dunia. Ilmu itu perbandingkan dengan harta dari puluhan sudut perbandingan oleh Ibnul Qayyim, tampak bagaimana keutamaannya. Ilmu itu, itulah sebab seorang yang mencintai dikumpulkan dengan apa yang dia
dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, keturunannya bisa mengejar dari ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, itu semuanya kaitannya dengan ilmu. Jadi kalau kita berbicara tentang rincian keutamaan ilmu, ini pembahasan luas. Tapi bagi siapa yang ingin sampai ke predikat menuntut ilmu selama hayat di kandung badan, maka dia harus tahu tentang keutamaan ilmu itu. Supaya dia mengenal betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, dia juga harus mengenal keutamaan talibul ilm, para penuntut ilmu, orang yang belajar. Dimaklumi orang yang belajar itu bertingkat-tingkat di dalam hasilannya, pada penghasilan, pencapaiannya. Ada yang mencapai ilmu banyak sekali, ada yang diberi anugerah oleh Allah berbagai cabang ilmu agama. Ada yang belajar ilmu, Allah hanya mudahkan untuknya beberapa cabang saja. Ada yang menuntut ilmu, dia hanya dimudahkan di dasar-dasarnya saja. Ada yang menuntut ilmu, diberi lebih daripada itu. Ada yang kurang daripada itu. Anugerah Allah beraneka ragam. Tetapi sepanjang dia talibul ilm, seorang penuntut ilmu, maka seorang penuntut ilmu itu adalah kemuliaan terbesar dalam hidup. Jadi kalau mau cari predikat, orang kan kadang berbangga ya. Kamu kerjanya apa? Ini saya mantan bupati. Karena, oh saya mantan direktur ini. Kamu, oh saya pernah punya perusahaan begini. Terus kamu, saya pernah begini dan begini. Ya. Tapi jarang kita dengarkan. Kamu apa? Saya penuntut ilmu sampai sekarang, alhamdulillah masih penuntut ilmu. Nah, itu sebuah kemuliaan besar pada seseorang. Iya. Tapi jangan bilang, oh saya penuntut ilmu. Kapan? Dulu. Dulu saya penuntut ilmu. Bahasa Arabnya kuntu taliba ilm. Kuntu pakai kana lagi. Fail nakis ya. Dulu. Nah, ini nggak benar ya. Oh, seorang penuntut ilmu itu dia terus belajar dan menjadikan dirinya sebagai talibul ilm. Ya, talibul ilm. Nah, itu tidak jarang saya dengar dari guru-guru kita, ulama-ulama besar, seperti Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi. Ini mufti manusia di berbagai penjuru. Bersamaan dengan itu kadang masih berkata, saya ini cuma tuailibul ilm, penuntut ilmu kecil. Nah, itu saya dengar dari lisan-lisan mereka. Ya, kadang di sebagian majelis dipuji ya beliau Syekh Shalal Fauzan terhadap kehadirannya di sebuah majelis dan seterusnya. Beliau hanya berkata, saya ini sedikit ilmunya, hanya saja kalian orang-orang yang dermawan dan mulia, ridha dengan hal yang sedikit. Ridha dengan hal yang sedikit. Ya, maksudnya seorang itu di kondisi apapun, dia selalu berada atau menganggap dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, kalau dia seorang penuntut ilmu, dia berkata, saya penuntut ilmu, itu selalu dia tekankan pada diri seorang penuntut ilmu, itu pasti akan berpengaruh pada cara berpikirnya, pada gerak-geriknya, pada pergaulannya, pada apa yang dia kerjakan. Penuntut ilmu itu tidak cocok untuk apa namanya hal-hal yang tidak layak untuk seorang penuntut ilmu. Ya saya ingat dulu awal kali saya pulang dari Yaman, ya di kondisi memang belum terlalu banyak juga pelajaran, belum terlalu banyak yang kenal dakwah. Ya subhanallah, saya lihat pada guru saya itu Syekh Mukbil rahimahullah taala, itu seorang yang diberkahi. Bahkan setelah meninggal pun subhanallah masih berberkah.
Jadi pada suatu hari saya nggak ingat ya waktu itu saya apa namanya eh, agak malas-malasan awal kali. Maka saya pernah tidur mimpi ketemu beliau dan beliau bilang kepada saya, tidak seperti itu. Maha kata talibul ilm. Tidak seperti itu seorang penuntut ilmu. Tidak seperti itu seorang penuntut ilmu. Ya, subhanallah. Jadi kadang warna itu kata itu seorang penuntut ilmu itu besar ya. Besar mana ya. Ya kalau kita pahami bahwa itu adalah kita ini seorang penuntut ilmu, itu berpengaruh pada cara berpikir kita. Oh ada talim, saya ini penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu. Kalau dia ada di majelis, dia akan simak. Ini penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ada ciri-cirinya. Jangan dia di majelis ilmu, tangannya pegang HP, ya sibuk dengan urusan-urusan tidak ada kaitannya dengan ilmu. Apalagi dia cuma hadir di majelis, ya kerjanya cuma pegang HP, dia urus bisnisnya. Ya, apa yang disampaikan kadang tidak nyambung dengan apa ya kehadirannya di situ. Tapi kalau dihadirkan bahwa dirinya talibul ilm, itu bermanfaat sekali, besar sekali. Iya. Sama dengan pergaulan, dengan akhlak, ya. Dia bergaul dengan orang-orang yang baik saja. Kamu ini penuntut ilmu, jaga pergaulannya. Nah, ini makna ini indah sekali. Dan dari situ dia perlu tahu betapa pentingnya seorang itu sebagai penuntut ilmu. Bahwa para penuntut ilmu itu, itulah yang meniti jalannya. Karena itu di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju pada surga. Dikatakan man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan. Yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu di dalamnya. Man salaka, siapa yang menempuh. As-suluk di situ kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala itu terbagi dua. Ada sulukun hissiyun dan ada sulukun ma'nawiyun. Ada suluk hissi, siapa yang menempuh sebuah jalan. Maksudnya dia jalan benaran. Dari rumahnya dia pergi ke tempat kajian, dari rumahnya dia ke masjid, atau dia melakukan safar dari sebuah kota ke kota yang lain, berjalan benaran. Itu suluk hissi namanya. Siapa yang menempuh sebuah jalan. Suluk yang kedua namanya sulukun ma'nawiyun. Suluk secara maknawi. Iya. Dia berkata, maknawi itu misalnya dia baca kembali pelajarannya, ada ilmu, dia dapatkan, dia tulis ilmu itu. Apa yang telah dia tulis, dia ulangi. Apa yang dia hafal, dia murajaah, mudzakarah. Itu semuanya sulukun ma'nawiyun. Berjalan juga, tapi secara maknawi. Jadi kalau dilihat bahasa hadits ini luar biasa sebenarnya, cakupannya luas sekali. Siapa yang menempuh sebuah jalan. Jadi jalannya itu, cara menempuhnya itu dua bentuk. Ada yang maknawi, ada yang hissi. Ada yang tersurat, dalam makna yang tersurat, dan ada yang mana tersirat padanya. Itu semuanya masuk. Kemudian dikatakan man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan. Didatangkan dalam bentuk mufrad, sebab jalan belajar itu sama saja. Dia pada dasar jalannya cuma satu. Karena jalan pada ilmu itu cuma satu. Hanya saja metode di dalam mempelajarinya. Itu kadang berbeda-beda antara orang kepada orang yang lain. Ya. Misalnya Imam Malik rahimahullah, beliau itu belajar hanya di kota Madinah. Kenapa? Karena beliau nggak ada keperluan melakukan perjalanan. Ya para ulama kumpulnya di kota Madinah. Ulama yang di luar kota Madinah selalu datang ke kota Madinah. Karena
kota yang selalu dikunjungi. Jadi beliau saja dengan itu sudah sibuk sekali. Rahimahullah. Nah, itu metode beliau di dalam belajar. Tapi kebanyakan ulama nggak seperti itu. Apalagi ulama yang tinggalnya di Mesir, di Irak, ya, di wilayah Kufa dan semisal dengannya, mereka melakukan perjalanan. Karena itu Al-Bukhari melakukan perjalanan ke berbagai negeri, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Imam Ahmad, Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Syafi'i, ya. Itu orang-orang yang melakukan perjalanan banyak sekali. Jadi kadang dari sudut orang per orangnya ada sebagian hal dari metodenya dia bisa ambil ini, ambil itu. Ya bertemu pada hal yang sama. Yaltamisu fihi ilma. Dia mencari ilmu di dalamnya. Ya. Itu datang dalam bahasa yaltamis fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yaqtadi al-istimrar. Menunjukkan makna terus menerus. Dia terus menerus mencari ilmu di dalamnya. Ya harus ada jalan kita selalu terus menerus continue ya mencari ilmu di dalamnya. Ya, ilman itu datang dalam bentuk nakirah untuk mencakup seluruh jenis ilmu dari cabang ilmu-ilmu syariat. Ilmu itu semuanya yang pokoknya itu tersimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja Al-Qurannya itu ada ilmu-ilmu yang terkait di dalam memahaminya. Kita perlu mempelajari Al-Qurannya, kita perlu mempelajari tafsir dari Al-Quran itu, kita perlu mempelajari ilmu usul tafsir, kita perlu mempelajari ulumul Quran, agar supaya kita kenal Al-Quran itu. Sama dengan hadits Rasulullah SAW. Ada buku-buku haditsnya dengan berbagai bentuk periwayatan. Ada dalam bentuk kutubus sunan, tentang sunan. Ada buku-buku terkait dengan musnad, masanid. Ada buku-buku ma'ajim. Iya. Dan ada juga dari riwayat-riwayat terkait dengan ajza, juzu, risalah-risalah kecil. Nah, ini dalam buku haditsnya sendiri. Untuk memahami hadits itu ada namanya ilmu usulul hadits. Disebut juga dengan ilmu mustalahil hadits. Itu perlu kita pelajari di dalam hal tersebut. Jadi ilmu itu banyak. Al-Quran dan Sunnah itu bahasa Arab. Kita harus pelajari bahasanya. Dari Al-Quran dan Sunnah itu, bahasa Arab itu sendiri, itu lebih dari 10 cabang. Bahasa Arab itu sendiri, lebih dari 10 cabang. Ada ilmu nahwunya, ada ilmu sarafnya, ada ilmu balaghahnya, ada ilmu imla'nya, ada ilmu al-kawafi wal arud. Ada cabang-cabang dari ilmu bahasa Arab. Sebagaimana seorang kalau mau mengambil fikihnya, nah itu ada pembahasan fikih namanya, ilmu fikih. Dan fikih ini juga terwarisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin. Nah, untuk memahami fikih itu ada namanya ilmu usulul fiqh. Untuk bagaimana dia bisa memahami fikih para ulama dengan benar, cara pendalilan. Iya. Ada namanya qawaidul fiqh, kaidah-kaidah fikih. Ada namanya maqasidus syariah, maksud dan rahasia-rahasia pensyariatan. Itu ada ilmu. Jadi maksudnya dia mencari jalan, dia menuntut ilmu padanya. Yaltamisu fihi ilma. Nah, ilmu itu banyak yang perlu dituntut. Iya. Dan bahasa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, nah ini secara tidak langsung memberikan kepada kita anjuran agar supaya kita itu mengambil dari jalan belajar, jalan yang ditempuh oleh para ulama dengan metode yang dijalani oleh para ulama. Karena ilmu ini adalah warisan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewaris para nabi itu dia mewarisi, bukan bikin hal baru, tapi dia mengambil dari warisan. Nah, warisan inilah yang diambil. Warisan ini yang diambil. Karena itulah apabila seseorang ingin
istiqamah dalam belajar dan menuntut ilmu, ya, bisa diberi taufik oleh Allah belajar hingga akhir hayatnya, itu luar biasa. Tapi dia perlu tahu, dia perlu memasukkan dirinya ke dalam golongan talibu ilm, seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu. Iya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu selama hayat di kandung badan, itu juga memerlukan seorang itu memahami hukum mempelajari ilmu. Kalau tahu hukum belajar, itu mengikat hatinya, memberikan pemahaman. Karena banyak dari umat Islam ini, mereka anggap bahwa belajar itu, ya itu cuma alternatif saja. Yang mau belajar, alhamdulillah banyak keutamannya. Kalau tidak belajar juga, alhamdulillah kita sudah muslim, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Ini pemahaman mesti untuk dirapikan, mesti untuk diperbaiki. Karena hukum belajar dan menuntut ilmu itu pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Karena telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala dan selainnya, ditulis oleh As-Suyuti satu risalah khusus tentang hadits ini, ya, di mana dikumpulkan sekitar 49 jalur periwayatan tentang hadits ini. Dan hadits ini dikuatkan oleh para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ya, kita harus tahu bahwa belajar dan menuntut ilmu itu kewajiban. Cuman fardhonya itu, kewajibannya itu terbagi dua. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari untuk diri kita, dan kita tidak akan selamat kecuali mempelajari hal tersebut. Itulah ilmu tentang tauhid, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, ilmu kita mengenal apa itu kesyirikan supaya kita bisa meninggalkannya, itu ilmu fardu ain itu. Ya, kalau ada yang berkata, oh ini saya nggak tahu cara beribadah yang benar, nggak tahu cara bertauhid, berarti dia belum tunaikan dari kewajibannya dalam belajar dan menuntut ilmu. Oh ini jatuh dalam kesyirikan, terus dia berkata, oh saya syirik yang jelas ini saya nggak tahu hukumnya, nggak bisa kayak gitu. Ya, itu fardu ain, apalagi tinggal di tengah kaum muslimin, tengah umat Islam, harus dia pelajari. Oh saya tidak tahu tentang bagaimana tata cara sholat, itu ilmu fardu ain untuk dipelajari, sebab itu terkait dengan kewajiban. Tata cara wudhu, masa Ramadan besok saya belum belajar bagaimana fikih Ramadan, dia berdosa karena hal itu. Harus dia belajar fikih tentang Ramadan, sebab itu ilmu dari fardu ain terkait dengan kewajibannya. Dia ada harta di tangannya, ada kewajiban terkait dengan harta. Dia harus pandai menghitung zakatnya. Dia punya kewajiban untuk memilah antara yang halal dan yang haram. Kalau dia berbisnis, dia harus tahu hukum tentang riba. Jangan sampai dia berbisnis dengan orang dengan metode riba, alasannya, oh saya nggak tahu itu riba. Nggak bisa kayak gitu. Ya kadang seorang tidak diberi udur pada sebagian hal yang jelas, yang terang. Kadang dia tidak diberi udur dalam hal itu. Apalagi dia mampu untuk belajar. Maka ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu fardu ain. Sifatnya kewajiban ain atas seseorang untuk mempelajarinya. Iya. Demikian pula seorang itu perlu ilmu. Bagaimana dia di sakaratul maut, dia bisa bersyahadat. Itu kan dia perlu belajar apa mana la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia paham konsekuensinya. Supaya bisa dia ucapkan di sakaratul maut. Ada pertanyaan dua malaikat di alam kubur, tiga pertanyaan.
Man rabbuka, siapa Rob yang engkau ibadahi? Siapa nabimu? Apa agamamu? Nah, itu harus dia pelajari. Sebab tidak mungkin kita di alam kubur ditanya oleh Jibril, Man rabbuka? Oh afwan Jibril, kemarin saya belum sempat belajar. Gak ada ceritanya seperti itu. Bahkan ada yang disiksa di kubur itu, di dalam sebuah riwayat, dia berkata, ha ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Dia berkata, ha ha saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya ikut-ikutan. Ini pernah dengar, cuma ikut-ikutan ini. Tidak bermanfaat di kuburan, tidak bisa dijawab. Karena dia tidak belajar. Dia tidak belajar. Dan tentunya belajar itu bukan menghafal ya, kita tidak mempersulit. Orang belajar, dia pernah dengarkan ayat-ayatnya, dia pernah dengar ilmunya, itu sudah belajar namanya. Kalau menghafal itu kadar tambahan, tidak mesti dia hafal. Tapi dia pernah pelajari. Kalau dia pernah pelajari, Masya Allah, itu artinya diangkat kewajibannya, fardu ainnya. Ada pertanyaan Allah di hari kiamat, seluruh makhluk akan ditanya. Nah, itu harus kita siapkan jawabannya. Itu ilmu fardu ain namanya, untuk dipelajari. Nah, selain daripada itu namanya ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa artinya? Kalau sudah ada sebagian dari umat Islam yang mempelajarinya, atau sudah ada sebagian orang di sebuah wilayah, sebuah kota mempelajarinya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya, dan ini saya nggak tahu ya kita gugur kewajiban atau tidak. Banyaknya manusia di masa sekarang, banyaknya orang-orang yang perlu ilmu. Ya, apakah gugur kewajiban kita belajar atau tidak? Wallah a'lam. Orang jangan berbaik sangka, mungkin sudah gugur, sudah banyak yang belajar, sudah banyak ustaz-ustaz. Itu terlalu berbaik sangka itu. Tapi seorang itu harus diingat, yang fardu kifayah saya belajar di situ dari ilmu-ilmu yang fardu kifayah itu lebih baik daripada dia sholat malam satu malam penuh. Dia rajin sholat, dia rajin puasa sunnah, sholat sunnah. Sebab ilmu itu lebih utama dari nawafil al-ibadah. Ilmu agama itu lebih utama dari ilmu-ilmu nafilah. Ilmu-ilmu yang disunnahkan. Nah, kalau kita tahu hukum mempelajari ilmu ini, maka itu ikatan di hati. Bagaimana kita ingin terus terikat dengan ilmu, menambah ilmu, belajar, ya dan seterusnya. Baik, maka nampak dari sini bahwa ilmu itu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Ya jangan ada yang berkata ibadah itu, oh saya memperbanyak sedekah saya punya banyak harta saya bersedekah. Ibadah saya cuma sedekah. Jangan menganggap bahwa ibadah itu cuma puasa sunnah, cuma sholat saja. Harus kita pahami bahwa ilmu itu ibadah dan dia adalah ibadah yang paling afdal. Karena itu kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, "Ma ubidallahu bi syai'in afdala minal ilm." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Lebih utama daripada ilmu. Iya. Dengan itulah seorang bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia tahu ilmu itu adalah ibadah, wah itu indah sekali. Iya. Kita duduk seperti ini misalnya, hadir di majelis ilmu, kita dalam ibadah. Dalam ibadah. Sampai ada yang pernah salah sangka. Jadi subhanallah Imam Ahmad itu pernah menjamu Imam Syafi'i. Ya, menjamu Imam Syafi'i. Anak Imam Ahmad melihat Imam Syafi'i di malam hari, lenteranya tidak menyala, maksudnya tidak berdiri untuk sholat malam. Ya, tidak berdiri untuk sholat malam. Maka dia kritik akan hal tersebut. Kemudian begitu sholat subuh tidak berwudu. Ya, maka dia tanyakan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata bahwa itu Imam Syafi'i
Di kondisi yang seperti itu, mungkin dia di malam hari, dia sedang mengingat suatu masalah. Itu yang dia pikirkan satu malam suntuk. Dan mengingat satu masalah, itu lebih utama daripada sholat malam, satu malam suntuk. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah. Kayaknya Imam Al-Bukhari itu dilihat dari sirahnya, disebutkan oleh Abdurrahman ibn Abi Hatim, beliau dalam satu malam itu kadang bisa bangun berkali-kali, 15 kali, 20 kali, bangun nulis, tidur lagi, dia nyalakan lampu, nulis, tidur lagi, bangun. Iya, itu orang-orang yang ada kesibukan dengan menulis, menghafal. Kalau kita ini terlalu banyak santainya, ya, bangun kemudian tidur di akhir waktu. Dan disebutkan bahwa beliau itu setelah itu beliau sholat 13 rakaat. Dan ada sebagian ulama di malam hari itu cuma minta lentera saja, dikasih lentera. Maka dia menulis, kalau ada minyak untuk lentera dia menulis. Kapan budaknya bilang tidak ada minyak, maka dia di tengah kegelapan melakukan sholat. Nah, itu posisi-posisi mereka dalam belajar, dalam menuntut ilmu, karena mereka tahu bahwa ilmu ini adalah ibadah. Ilmu ini adalah ibadah. Ya, ya kalau kita tahu ilmu itu ibadah luar biasa. Nah, itu yang sebenarnya bisa membawa seseorang kepada kebaikan. Bisa membuatnya tetap di atas ilmu, menuntut ilmu selama dia hidup. Karena dia tahu bahwa ilmu itu ibadah. Iya. Kita membantu orang saja misalnya, agar ilmu itu terselenggara, kita dalam ibadah. Atau misalnya seperti kegiatan-kegiatan di Putdinas ini, yang memfasilitasi orang untuk belajar berbagai cabang ilmu, ya, mau belajar apa saja bisa diberikan pelatihan, semisal dengannya, dibantu untuk orang belajar, itu sebuah lahan ketaatan, pintu ibadah. Pintu ibadah. Iya. Tapi kadang subhanallah sebagian pintu ibadah itu masuk di dalamnya hal-hal dari apa namanya manusia yang menyebabkan sebagian dari ilmu itu sulit tersebarkan karena perbuatan dari sebagian orang. Nah, itu secara tidak langsung itu bisa bersyirikat dengan syaitan di dalam menghalangi manusia untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan kita harus merapikan diri dalam mana itu. Orang itu kalau dia tidak belajar itu lebih baik daripada dia menjadi penghalang ilmu itu sampai kepada orang. Menjadi penghalang ilmu itu sampai kepada orang. Jadi selalu dia ingat bahwa ada sesuatu yang harus dijunjung di atas kepala. Nah, itulah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu agama itu bagian dari hak di dalam beragama, hak Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agamanya, mempelajari syariatnya, mempelajari dari agamanya. Jadi ilmu itu kalau dipikir dari sudut ibadah luar biasa. Makanya tidak ada memang ibadah yang lebih indah daripada ilmu. Iya. Dia tafakkur saja sama dengan tasbih. Karena itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kebanyakan ibadahnya dikatakan tafakkur, kebanyakan ibadah beliau. Ya. Kebanyakan ibadahnya adalah tafakkur. Itu kedalaman para salaf di dalam menilai. Kalau orang-orang awam, ya menilainya, oh lihat aja ini, Masya Allah, banyak sedekahnya, Masya Allah, ini bagus sholat malamnya, Masya Allah, dia puasa setiap hari. Itu ibadah-ibadah zahir, bagus. Ya. Tapi ibadah yang paling pokok itu dilihat pada ilmu. Ya, kalau dia banyak melakukan ketaatan, tapi banyak melakukan bidah, pelanggaran-pelanggaran, menyisih jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan membahayakannya. Itu pasti secara tidak langsung berpengaruh kepada kualitas ibadahnya. Pasti ada ibadahnya yang tidak beres. Kenapa dia bisa banyak berbuat bidah, melanggar? Berarti banyak ibadah-ibadahnya yang dimasuki pada hal-hal yang tidak berdasar di atas ilmu, tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu itu adalah ibadah. Ibadah yang harusnya kita berbangga dengannya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan.
untuk hal itu. Kemudian yang kelima, kita juga harus mengetahui bahwa ilmu itu ada kaitannya dengan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ilmu itu ada kaitannya dengan ikhlas. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan dipelajari saja. Untuk diamalkan. Ilmu itu adalah akhlak dan adab. Bagaimana dia terapkan di dalam kehidupannya. Ilmu itu bagaimana dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini poin-poin ini semuanya adalah bentuk dari pengamalan ilmu, keterkaitan dengan ilmu. Kalau kita lakukan sepanjang hidup kita tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dan selainnya, al-ilmu wal khasyah. Ilmu itu adalah khasyah, rasa takut. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Iya. Jadi kalau dia ingin punya khasyah, dia pasti akan selalu belajar. Selalu belajar. Iya. Dan ini tidak akan dirasakan kecuali orang yang menjalaninya. Ya kalau ingin merasakan khasyah, duduk tuh baca tafsir Al-Quran dari guru. Setelah belajar tafsir Al-Quran dari guru 30 juz, baca kembali tafsir itu. Ulangi. Setiap diulangi pasti akan bertambah khasyahnya dan rasa takutnya. Dan pasti akan bertambah ilmu untuknya. Sebab Al-Quran itu ilmu di dalamnya tidak ada habisnya. Renungannya tidak pernah berujung. Ya. Renungannya tidak pernah berujung. Manfaat dan faedahnya tidak ada tepiannya. Itu Al-Quranul Karim. Kemudian ilmu itu juga adalah untuk diamalkan. Kita belajar ilmu untuk mengamalkannya. Nah itu kesibukannya dia belajar ilmu, mengamalkan, belajar ilmu, mengamalkan, belajar, mengamalkan. Dan ilmu itu adalah keikhlasan. Selalu dia jaga ikhlasnya. Ini kadang banyak dari orang-orang yang melakukan kegiatan pendidikan atau kajian-kajian, panitia-panitia, bagus kegiatannya. Tapi kalau dia jujur periksa keikhlasan, mungkin banyak hal yang harus ditata dan dibenahi. Keikhlasan ini kalau kita tidak perbaiki, rumit pada diri kita. Mengurangi keberkahan amalan, menjatuhkan kita dalam banyak kesalahan, membuat syaitan gampang mendekati kita. Nah, kita harus jaga dari keikhlasan itu. Dan ilmu itu tidak mau dituntut kecuali dengan ikhlas. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ada orang-orang yang dapat ilmu banyak sekali, tapi karena tidak ada ikhlasnya, ilmunya jadi tidak bermanfaat. Jadi kadang membawa bahaya untuk dia. Membawa bahaya untuk dia. Iya. Iblis itu dia tahu Allah yang diibadahi. Makanya dia panggil dengan nama Rabb. Tapi tidak ada manfaatnya ketika dia ada kesombongan, tidak ada keikhlasan. Makanya orang-orang yang ikhlas itu, itulah yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Ya. Iblis itu kan bersumpah, "La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Hamba yang ikhlas. Nah, inilah dalam belajar itu seorang bagaimana dia menjadi penuntut ilmu, berusaha menjadi orang yang ikhlas. Dia memang hidup untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu subhanallah ya, Imam Syafi'i itu setelah buku-bukunya tersebar, murid-muridnya sangat banyak sekali, beliau pernah berkata, saya itu sangat berharap ilmu itu tidak dinisbatkan kepada saya. Maksudnya biarkan saja saya sampaikan ilmu. Tapi tidak usah bilang ini Imam Syafi'i berkata begini, Imam Syafi'i berkata begini. Biarkan saya ikhlas, tapi ilmu saya sampai kepada kalian semua. Itu untuk menjaga keikhlasan. Berat beliau menghadapi, merasakan seperti itu.
ketika sampai kepada Imam Malik berita bahwa wah Imam Malik ada Ibnu Abi Dhi'b menulis Muwatta lebih besar dari Muwatta kamu, lebih banyak. Kata Imam Malik rahimahullah, maka lillahi baki. Sesuatu itu kalau dilakukan karena Allah, dia pasti akan kekal. Itu keyakinannya Imam Malik. Dan subhanallah, hari ini orang-orang tidak ada yang mengenal Muwatta kecuali Muwatta Imam Malik saja. Padahal banyak menulis Muwatta di masa Imam Malik. Saya perhatikan dari keikhlasan itu. Maka lillahi baki. Dan dari hal yang saya sangat menakjubkan ya, saya lihat dari guru-guru kita itu dari keikhlasan luar biasa. Kalau di waktu mengajar, pasti mereka berikan waktunya sepenuhnya mengajar. Padahal mereka di dalam mengajar di situ tidak ada gaji dari pemerintah, bukan dari kerjaan mereka. Tapi mereka mengajar memang. Itu adalah kewajiban pada ilmu. Itu kita lihat di majelis guru-guru kita. Ya. Dan kadang sebagian guru itu, subhanallah, seperti Syekh Ahmad An-Najmi, itu di setiap waktu sholat ada saja datang belajar. Malah pernah beliau didatangi tamu dari luar negeri, baca beberapa hari setiap waktu sholat sampai beliau pingsan di kamar mandi. Ya. Lalu dirawat di ruang ICU. Ini karena semangat beliau rahimahullahu taala untuk mengajarkan ilmu. Kalau bukan ikhlas, nggak tahu saya apa namanya. Dan hal yang lebih menakjubkan dari itu saya lihat dari guru saya, Syekh Mukbil rahimahullah. Kadang beliau mengajar, ya, rahimahullah, dan ada darah yang keluar dari hidungnya, dia apa seakan-akan tidak ada masalah. Bersamaan dengan itu, saya baca di sebagian buku biografinya yang ditulis oleh istri beliau, di akhir hayatnya itu Syekh Mukbil berkata, ana qalilul ikhlas. Saya sedikit ikhlasnya. Ya. Ini orang yang seperti ini, bahasa ikhlas itu subhanallah nampak sekali padanya. Tapi orang-orang yang ikhlas itu seperti itu penilaian terhadap dirinya. Dia selalu menganggap dirinya tidak ikhlas. Supaya dia tata dirinya, dia lebih baik dan lebih baik lagi. Orang yang mengatakan dirinya ikhlas itu masalah. Itu pasti masalah. Tapi dia selalu introspeksi diri. Memperbaiki diri. Ilmu itu ada kaitannya dengan ikhlas. Makanya keikhlasan ini kalau dijaga itu menjadi sepanjang hayatnya. Keikhlasan itu tampak di dalam as-sidq, kejujuran. Iya. Ilmu itu ada kaitannya dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Bagaimana dia mengamalkan sunnah Nabi, menjalankannya, menerapkannya dari ilmu yang dia pelajari, dia hidupkan sunnah di tengah manusia. Ilmu itu adab. Dia belajar dari adab, dari akhlak. Iya, dari akhlak. Dan ini sekarang subhanallah banyak penuntut ilmu yang menganggap dirinya penuntut ilmu ya. Ya. Panitia-panitia kajian, sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan, tapi tidak ada adab sama sekali. Pada guru-guru tidak ada adab, kepada para pengajar. Dan ini dari PR yang harus diperbaiki, dibenahi. Sebab sesuatu itu kalau dimasuki oleh dunia, mengurangi dari keikhlasan, pasti berpengaruh pada akhlak dan pembawaan. Pada akhlak dan pembawaan. Harusnya pada hal yang terkait dengan pendidikan ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, para guru itu dihormati. Itu penyandang ilmu namanya. Ada adab dan akhlak terkait dengan para penyandang ilmu. Sama dengan para penyandang ilmu itu juga adab, ada akhlak terkait dengannya. Ada adab seorang guru, ada adab seorang penuntut ilmu, ada adab antara keduanya, ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ada adab di tengah makhluk. Itu semuanya dijaga. Ilmu itu untuk kita mempelajari adab. Kita terapkan akhlak dan adab itu, dan itulah yang berjalan bersama kita hingga akhir hayat. Kalau kita jaga dan kita pelihara, itu akan menjadi pembawaan. Ya. Sehingga apapun seorang itu meninggal, maka dia di atas hal yang baik. Kemudian yang terakhir mungkin dari pembahasan ini,
Ilmu itu setelah kita lihat cakupannya ada khasyah, diamalkan, ikhlas, di sunnah, adab, akhlak, ya. Nah ini semuanya berpengaruh. Nah itulah yang diinginkan agar supaya seorang itu bisa mencapai husnul khatimah. Jadi dia harus berpikir ingin husnul khatimah, dapat penutup hidup yang baik, itu caranya dengan belajar. Caranya dengan belajar. Iya. Selalu berdoa misalnya, ya Allah beri kepadaku rezeki husnul khatimah. Ah, itu bagus. Tapi kalau tidak pernah belajar atau kurang perhatian dalam belajar, maka ini harus dia tata pada dirinya. Karena husnul khatimah itu itulah yang mewarnai kehidupan para ulama rahimahumullahu taala. Ya, dengan mereka belajar, menuntut ilmu, ya, dengan itu mereka anggap mereka bisa mendapatkan dari husnul khatimah. Nah itu kalau kita lihat ya, bagaimana para ulama rahimahumullahu taala di akhir-akhir hayatnya, ya, mereka di sakaratul maut pun tetap belajar dan tetap ingin ilmu, mendapatkan ilmu. Ya. Karena itu pernah datang seorang kepada Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu taala, murid Abu Hanifah. Iya. Di biografi Ibrahim bin Jarrah Tamimi, di muridnya Abu Yusuf ya. Jadi beliau katakan, saya datangi Abu Yusuf, saya dapati beliau sedang pingsan. Orang sudah sakaratul maut, sedang pingsan. Begitu beliau sadar, maka Abu Yusuf langsung bertanya, wahai Ibrahim, yang mana yang lebih afdal ketika melempar jamarat? Ini pertanyaan fikih ini musim haji. Yang mana yang lebih afdal ketika melempar jamarat? Seorang itu melempar dalam keadaan berkendaraan atau dia melempar dalam keadaan berjalan kaki? Kata Ibrahim bin Jarrah ini, maka saya menjawab melempar dengan berkendaraan lebih afdal. Kata Abu Yusuf, tidak, kamu salah. Terus kata Ibrahim, kalau begitu melempar dengan berjalan kaki lebih afdal. Kata Abu Yusuf, kamu juga salah. Terus kata Ibrahim, kalau gitu apa yang benar? Semoga Allah meridhoimu, wahai Abu Yusuf. Kata Abu Yusuf, kalau di lemparan yang pertama dan kedua, afdalnya berjalan kaki. Sebab memang di situ kita ingin berhenti untuk berdoa. Tapi kalau di lemparan yang ketiga, afdalnya berkendaraan. Sebab sisa melempar langsung jalan. Sisa melempar langsung jalan. Setelah itu kata Ibrahim, Ibnu Jarrah, saya pun keluar. Ya, saya belum sampai ke pintu rumahnya, sudah terdengar suara yang keluar dari orang yang sedang dicabut nyawanya. Dan Abu Yusuf pun sudah meninggal. Subhanallah, ini di akhir hayat. Karena mereka itu menganggap bahwa ilmu itu ibadah. Jangan dianggap husnul khatimah, oh ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu. Lihat husnul khatimah, dia penuntut ilmu, itu husnul khatimah namanya. Iya. Dia dalam belajar, dalam ilmu. Itu disebut dengan husnul khatimah. Baik. Dan dimaklumi ya tentang kisah siapa namanya? Abu Zur Ar-Razi ketika dihadiri oleh kematian. Beliau meninggal ini kena penyakit perut beliau. Kena penyakit taun juga. Rahimahullahu ta'ala. Maka dikunjungi oleh para ulama ahli hadits, ada Muhammad bin Muslim bin Warah, ada Abu Hatim Ar-Razi, rekannya, ada Al-Mundhir bin Syadad, dan sejumlah ahli hadits. Maka melihat Abu Zur Ar-Razi sakaratul maut, maka Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, coba ditalkin la ilaha illallah. Ya, tapi mereka malu untuk mentalkin. Kalau begitu kita bacakan saja hadits Mu'ad bin Jabal tentang hal tersebut. Ya, maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah dulu, sebab dia lebih tua sebenarnya dari Abu Hatim Abu Zur Ar-Razi. Maka dia sampaikan sanadnya, haddatsani Abdahak bin Makhlad, Abu Asim An-Nabil, Abdul Hamid bin Ja'far, An Salih bin Abi Arib,
an Katsir bin Murrah, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu enggak, dia hanya sebut Abu Asim, kemudian Abdul Hamid bin Ja'far an Salih, sampai situ, enggak bisa dia lanjutkan. Karena dia segan kepada Abu Zur'ah ini. Tiba-tiba mulutnya enggak bisa berkata-kata. Maka majulah Abu Hatim. Abu Hatim berkata, haddatsani Muhammad bin Bashar. Qala haddatsani Abu Asim an Nabil, an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Juga tidak bisa dilanjutkan. Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut, dia lihat dua orang ini mentalkin hadits. Beliau tahu hadits apa yang mereka maksud. Ya. Maka dalam keadaan sakaratul maut, beliau bawakan sanadnya sendiri. Kata beliau, haddatsani Muhammad bin Bashar, qala haddatsani Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arib, an Katsir bin Murrah, an Mu'ad bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Langsung keluar ruh. Itu husnul khatimah dengan ilmu. Ilmu yang selalu dia ulangi, dia jaga, dia hafal, dia bela sunnah Nabi. Wajar kalau beliau dimuliakan dengan hal itu. Di sebagian riwayat, beliau baca hadits itu pada kalimat la ilaha illallahnya, keluar ruhnya. Keluar ruhnya. Iya. Baik. Dan itu juga terjadi pada Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Jadi anaknya itu bercerita di muqaddimah, di Taqdim al-Jarh wa Ta'dil. Katanya, saya hadiri ayahku dan dia sedang sakaratul maut. Ya. Dan waktu itu saya nggak tahu bahwa saya sedang sakit, namanya datang tiba-tiba. Maka saya tanya kepada ayahku, Abu Hatim ini saking anaknya ini Abdurrahman ini luar biasa ya, seorang penuntut ilmu hebat juga. Dia menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, berbagi buku, itu hasil tanya jawab antara beliau dengan ayahnya dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini ayahnya dalam keadaan sakaratul maut, masih dia tanya tentang rawi. Apa kedudukan Uqbah bin Abdul Ghafir? Dia meriwayatkan dari Nabi. Apakah dia sahabat? Kata Abu Hatim, tidak. Dia isyarat dengan kepalanya. Maka waktu itu kata Abdurrahman, saya kurang puas. Maka saya bilang lagi, ya, kayaknya engkau nggak paham pertanyaan saya. Apakah dia sahabat? Abu Hatim berucap, enggak, dia seorang tabi'in. Dia seorang tabi'in. Akhirnya di kondisi dia sedang sakaratul maut, masih menjawab. Sebab mereka anggap itu ibadah. Mereka anggap itu ibadah. Dan kisah yang seperti ini banyak di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ya, dan disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau di penjara beliau yang terakhir dan beliau meninggal di situ. Beliau sudah mengkhatamkan Al-Quran 69 kali. Di khatam yang ke-70, begitu sampai kepada firman Allah di akhir surah Al-Qamar, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Beliau meninggal di ayat itu. Yaitu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, biografinya beliau di Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi ini hal-hal harus dipahami bahwa husnul khatimah itu banyak bentuknya. Dan bentuk yang paling indahnya, paling luas kesempatannya, itu bagi seorang penuntut ilmu. Bagi seorang yang belajar dan menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita semua sebagai para penuntut ilmu. Dan menjadikan kehidupan kita semua dengan ilmu, mewafatkan kita dengan ilmu, dan memuliakan kita semua dengan ilmu di sakaratul maut, di alam kubur, dan di akhirat kelak tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diridhai dengan ilmu. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala a'lam.